الظالمين اللهم صل على على سيدنا محمد وأسلم للظالمين وأخرجنا وأخرجنا من بين سالمين سالمين وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban yaitu melaksanakan kuliah daring. Jadi daring ini tuntutan sekarang. Kalian luring hanya 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan semester 1 ya. Nah, tapi daring ini kalau disikapi itu akan melahirkan hal banyak barokah. Misalkan jangan cuma ikut ini aja. Kenapa? Karena banyak referensi yang bisa dibaca. Saya sekarang diberi amanah untuk mengampu mata kuliah manajemen mutu terpadu dalam pendidikan yang disingkat menjadi MMT3, ya, manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah TEM in education ya. Jadi manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Sudah buka RPS-nya ya? Sudah dibuka RPS-nya semua? RPS sebenarnya sudah saya kirim seminggu yang lalu di Sister. Di Sister itu sudah saya upload dengan tadi di kelas C1 itu ternyata katanya tidak buka Sister. Kemudian saya kasih referensi yang selain buku saya juga. Apa sudah buka Google Scholar saya semuanya? Sudah ya. Sudah di-download, Pak. Bukunya sudah di-download? Beberapa Pak sudah. Ya. Buku utamanya itu adalah manajemen dasar-dasar manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Itu buku dasar ya, buku wajibnya itu. Kemudian manajemen mutu terpadu di lembaga di madrasah ibtidaiyah itu sebenarnya yang itu kemudian dikontekkan ditulis kembali dalam konteks madrasah ibtidaiyah. Baik, yang jelas begini, kontrak belajar sudah dipahami ya. Saya berharap untuk selanjutnya, atau saya nulis seperti itu panda. Saya berharap nanti perkuliahan itu kalau bisa ya 100% ikutlah gitu berproses. Kalau tidak bisa 75% ya. Karena daring insya Allah bisa 75 sampai 100. Itu yang harus dipenuhi. Kemudian juga jangan lupa baca buku saya, itu buku wajibnya buku saya. Kemudian setelah itu buku wajib kedua grand teorinya yang ini, Edward Salis ya. Tadi saya sudah kirim ya Edward Salis versi bahasa Inggrisnya ya. Iya Pak, sudah. Iya Pak. Kemudian juga jangan lupa baca-baca jurnal terkait dengan manajemen mutu terpadu di dunia pendidikan. Selanjutnya, karena kalau saya itu maunya kan genjot di awal, mumpung masih seger ya, di belakang itu kita tenang-tenang, jadi selesai lebih awal lebih baik gitu ya. Terus perkuliahan ya seperti biasa, membaca RPS, kemudian baca modul itu, kemudian membuat makalah itu adalah kelompok. Dan ada UTS. UTS-nya itu adalah membuat proposal, ya, proposal penelitian terkait dengan manajemen mutu. Pokoknya mutu apa saja, pokoknya terkait dengan mutu. Itu individu ya. Jadi tidak perlu sekarang membuat UTS kemudian dengan soal, tetapi sudah aplikatif. Kemudian UAS-nya
itu membuat mini riset penelitian sederhana terkait dengan mutu juga. Tugas saya kan bisa dua fungsi, bisa tugas UTS-nya saya, bisa nanti tugasnya metodologi penelitian. Kan di semester 5 ada metodologi penelitian ya. Jadi nanti itu bisa ketika disuruh buat proposal dengan dosennya, bisa itu yang diajukan. Pak, saya boleh, saya mengerjakan tugas proposal penelitian berupa proposal skripsi berupa manajemen mutu, boleh misalkan, kan enak. Jangan dianggap berat, ya jangan dianggap berat. Jadi Pak Muhid akan melatih kalian untuk tahap demi tahap membuat sesuatu, ya. Kalau di semester sebelumnya saya ngajar ini enggak ya? Semester sebelumnya ngajar ini juga. Ngajar, Pak. Ya, itu kan membuat modul ya, karena modul itu sudah dibuat dengan yang sebelumnya biar produknya berbeda ya. Terus kalian juga nanti ketika buat skripsi gampang. Kenapa? Oh, kayak gitu. Jadi sekarang jangan banyak tanya berapa lembar, misalkan UAS-nya gitu ya. Sebisanya berapa lembar. Yang penting tahu urutan proposal seperti apa tentang manajemen mutu, kemudian mini riset itu seperti apa, berangkat dari pengetahuan dan keyakinan kalian, tetapi bukan bonik, ya. Sehingga nanti ada tahapan-tahapan. Karena semester 5 itu upayakan kalian sudah menempuh mata kuliah SKS-nya 110 sudah nyampe enggak nanti kalau lulus ini? Ya, kalau lulus semester ini seluruh SKS-nya apa nyampe 110? Insya Allah nyampe. Ya, usahakan nyampe ya. Kalau tidak nyampe, maka nanti micro leading-nya itu di semester 7 ya. Kalau 110 semester 6 sudah bisa micro leading dengan catatan sudah lulus manajemen pendidikan itu atau manajemen pendidikan Islam, kemudian manajemen sumber daya manusia, manajemen pembiayaan, dan manajemen mutu terpadu dunia pendidikan. Jadi itu seputar RPS ya, ada beberapa tema yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah memahami manajemen mutu, kan itu ya. Berikutnya adalah apa? Quality control. Quality control itu kendali mutu. Setelah itu adalah quality assurance, bukan insurance ya. II ya, bukan QI ya, bukan QI, QA. Jadi quality assurance. Kemudian setelah itu standar nasional pendidikan. Ya. Tema berikutnya adalah apa? Perilaku konsumen ya. Setelah perilaku konsumen apa? Matchmaking ya. Patok duga juga, kemudian budaya kepemimpinan mutu pendidikan, kemudian budaya mutu, baru TKM, kemudian bentuk lain manajemen mutu terpadu. Ada sejarah, kemudian total quality management, dan bentuk lain, kemudian kegagalan dan lain sebagainya. Yang jelas tolong itu nanti disebarkan, dibuat kelompok dulu ya. Dijadikan tema itu adalah sejumlah kelompok, entah berapa. Bahan kan sudah saya beri ya, tetapi upayakan ketika membuat tugas itu mulai sekarang belajar dites dengan Turnitin ya. Tes plagiasi itu. Jadi biar andaikan itu dijadikan buku atau karya itu tidak repot. Nah, caranya gimana? Misalkan antara ini dengan ini 100%. Nah, tinggal Turnitin itu akan bebas ketika bahasanya diparaphrase. Jadi misalkan menggunakan kata lain yang searti, contohnya juga menjadi pula atau jua, kan gitu ya. Seakan-akan, sepertinya, kan gitu. Tetapi, namun, ya begitu ya.
Jadi itu yang bekerja, berbuat kan gitu ya, dan lain sebagainya. Memang harus banyak kosakata. Oleh karena itu saya berharap kalian setiap semester itu ada peningkatan. Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini kan gitu. Tugas presentasi kan kelompok ya, membuat kalah, kemudian membuat apa? Membuat PowerPoint ya. Kemudian presentasinya Pak di mana? Terserah, misalkan mau Google Meet, misalkan mau seperti yang kemarin ya, linknya kemudian dikirim di grup. Yang penting intinya pembelajaran itu ada. Jadi gitu. Walaupun kalau pulang ke rumah saya di Lombok itu nggak bisa seperti ini, nggak bisa hilang-hilangan. Tidak usah yang lain. Makanya saya itu kadang-kadang ya ditemani keluarga, kadang sendirian. Untungnya bisa masak itu, bisa masak sendiri, bisa nyuci sendiri, setrika sendiri gitu. Makanya jangan dipersulit. Intinya sekarang ada perkuliahan manajemen mutu terpadu. Buku saya dibaca, kemudian grand teorinya yaitu punya Edward Salis dan lain sebagainya. Mungkin seputar ini ada yang perlu ditanyakan sebelum masuk kepada pengantar. Silakan. Disepakati aja Pak, presentasinya nanti medianya apa Pak? Silakan. Silakan, terserah. Pak Muhid tidak akan menekan. Kayaknya lebih baik di Google Meet aja Pak. Oh, mau di Google Meet, silakan. Jadi saya ikuti. Berarti kalau di yang lain gimana? WA. Ya. Di Google Meet ya berarti tidak usah direkam kan ya. Kalau di Google Meet cuma direkam saat ini sebagai bukti itu. Kemudian ada lagi mungkin yang lain dari Pak, mahasiswa? Untuk makalah itu apa sama kayak semester kemarin, revisian langsung dari setiap Enggak. Jadi cukup sudah itu ya makalahnya, yaitu sudah tidak usah revisi gitu ya. Kalau mau direvisi silahkan kan itu. Yang penting intinya sebenarnya kalau kemarin kan revisi makalah menjadi nilai kan ya, menjadi nilai. Sekarang dirubah sistemnya. Untuk nilai UTS itu membuat proposal manajemen mutu terpadu atau manajemen mutu gitu, saya tidak harus terpadu. Misalkan pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi tidak harus berbunyi mutu, pengembangan kompetensi peserta didik. Misalkan pengembangan mutu lulusan, misalkan gitu ya. Pokoknya yang penting yang sederhana-sederhana. Buat proposal seperti apa? Nanti saya kasih contoh. Kenapa? Karena orang terampil bermula dari meniru. Bermula dari meniru ya. Seperti kalian, saya sendiri Pak Muhid juga sama gitu. Dulu mau bilang A kan gitu, B kan gitu ya. C A I U. Karena saya Madura dulu bukan A I U, tapi ketika kalau baca Quran B kan gitu. Bisa he kan gitu. Kalau orang Jawa kan ba kan gitu ya. Ti kan gitu, ngain kan gitu. Makanya kemudian meniru guru yang tepat akhirnya kemudian jadi terampil. Begitu juga dalam karya tulis ilmiah, awalnya tidak bisa buat proposal. Saya pun juga sama. Tapi kalau ada tugas itu sebenarnya gunanya bukan dosen killer, bukan. Dosen menuntut yang tidak, bukan, sama sekali tidak. Kenapa? Karena kalian sekarang lagi butuh kan? Butuh apa? Minimal butuh nilai kan, ya gitu. Sehingga untuk memperoleh nilai saya kasih tiket. Harus punya tiket. Tiketnya apa? Satu, ikut kuliah. Kedua, buat proposal. Ketiga, buat mini riset. Nah, ini kelihatannya memang Pak Muhid berat ngasih tugas. Tapi nanti begitu sudah untung ya saya. Jadi berat di awal tapi enak di akhir. Gitu. Makanya saya buat status itu ya. Jadi kalau kalau mau bersenang-senang, tidak mau berpayah-payah sekarang, maka kalian akan berpayah-payah kemudian kan gitu.
Makanya ada kalau Imam Syafi'i la tarum ilman wa tatrukat ta'ab kan itu ya. Jangan berharap punya ilmu kalau kamu tidak mau berpayah dalam mencari ilmu. Ayo lagi, silakan biar dialognya terbuka ya. Enggak. Pak, kalau untuk apa itu buat proposalnya itu judulnya itu terserah, terus apa ya kayak, ya pokoknya itu judulnya terserah atau bagaimana Pak? Atau Ya, ditentukan oleh Bapaknya? terserah, yang penting ada kaitannya dengan mutu. Karena kan begini ya, saya sebelum masuk, sebelum diteruskan jawabannya kan gini. Mata kuliah sekarang adalah manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Katanya kalau orang belajar mantek itu idroku mufrodin tasawurin ulim. Manajemen mutu terpadu ini kan istilah kan dalam dunia pendidikan. Sebelum memahami istilah harus memahami definisi kata dulu. Manajemen, apa yang Anda pahami tentang manajemen? Coba, apa manajemen itu? Mengelola. Ayo. Mengelola. Mengelola. Mengatur. Mengorganisir. Organizing, activating, evaluasi, konten-konten. POAK itu fungsi manajemen ya, POAK. POAK, planning, kemudian planning, organizing, kemudian activating dan controlling. Controlling. Itu yang lama. Kalau dalam manajemen mutu bukan POAK, tapi PDCA. Kalau konsepnya Pak Muhid, coba baca di bukunya Pak Muhid itu adalah PFDCAD. PFDCAD. P itu plan ya, plan itu perencanaan. F-nya itu adalah forecasting. Jadi forecasting ketika sudah rencana selesai harus istihoro. Istihoro jangan cuma mencari istri atau suami, tapi ketika mau mengembangkan dunia pendidikan istihoro. Nah, ini cerita ya. Ketika saya dulu menjadi kepala madrasah ibtidaiyah negeri gitu ya. Itu mau mengembangkan program itu selalu istihoro. Jadi seakan-akan pilihan-pilihan tersebut itu ya, pilihan-pilihan tersebut program itu ada yang menuntun gitu. Dan alhamdulillah jawabannya sekarang. Kemarin itu terjadi kan gini, kalau madrasah itu negeri kan, negeri itu pemberian dari swasta kan. Tapi kalau sekolah itu dari awal sudah USB, unit sekolah baru dari pemerintah. Nah, akhirnya bagaimana kemarin? Jadi sekolah ya di madrasah yang punyaan swasta itu diambil sendiri lagi dengan pewarisnya, dengan anaknya kiai, dengan lora itu. Padahal sudah diwakafkan itu kepada madrasah ibtidaiyah negeri gitu. Nah, untung pada saat itu dengan teman-teman saya punya program, saya bilang gini, kalau saya bisa transparan tentang anggaran, asalkan anggaran ini tidak dihabiskan secara keseluruhan. Minimal untuk teman-teman 40%, 40 untuk investasi, 20 untuk operasional, saya bilang gitu. Itu ada vakasi. Dan alhamdulillah waktu itu beli tanah sampai 7.500 dan membangun gedung di situ. Di samping gedung yang lama diperbaiki, gedung baru saya buat bersama teman-teman tuh cari proyek. Dan sekarang alhamdulillah aman. Jadi walaupun misalkan dipersoalkan sudah punya tanah sendiri. Nah, itu hasil penelitian saya, hasil pengalaman saya dan penelitian terhadap pondok pesantren Sidogiri dan Nurul Jadid. Makanya plan setelah merencanakan, jadi perencanaan itu harus dimulai dari analisis, menelaah kebutuhan, siapa yang akan dikembangkan, programnya apa, siapa, kemudian siapa pelaksananya, badan penanggung jawabnya, butuh biaya berapa, itu analisisnya begitu. Lalu dibuatlah rencana. Rencana ditetapkan, jangan langsung. Walaupun sudah disepakati istihoroh dulu. Jadi Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Pernah kalian sholat istihoroh? Pernah. Jadi
Pernah apa cari tunangan, apa cari pacar, atau cari sekolah? Jadi Jadi jodoh. istihoro ya, jangan cari jodoh dulu. Masih semester 5, takut tidak selesai. Ya kalau Pak Muhid bisa selesai. Pak Muhid itu semester 7 nikah. Tapi alhamdulillah bisa selesai sampai S3. Kemudian setelah diistihoroi kalau baik ditetapkan. Nah, kalau sudah baik ditetapkan, kemudian do PFD, D-nya ya, F-nya itu kan forecasting. Forecasting itu peramalan kepada masa lalu. Nah, peramalan transendental Islami itu menggunakan istihoro itu. Kemudian D melaksanakan, do ya. Kemudian setelah dilaksanakan dicek. Cek itu di monitoring, evaluasi. Setelah ketemu kekurangannya apa, kekurangannya di action, ditindaklanjuti kekurangannya ditambahi, kemudian kelebihannya dipertahankan, kemudian D development. Jadi baru mengembangkan yang lebih baik. Jadi itu konsepnya, bukan PUAK lagi, tapi PFDCAD. Kalau ikut teorinya saya. Jadi teori Abdul Muhid, pengembangan dari teorinya Deming tentang PDCA. Kalau Deming itu P, plan, do, check, and action. Itu kalau dalam teorinya Deming. Jadi itu ya. Jadi berarti manajemen itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu ya. Tujuannya apa? Tujuannya organisasi misinya. Dengan apa mempengaruhi? Dengan M pertama metode dengan cara ya. Metode. Kemudian yang kedua dengan apa? Memakai orang kan gitu ya. Terus yang ketiga money ya. Nah, jadi men bukan menstruasi ya, tapi men ya kan ya. Kemudian money dengan uang. Kemudian mesin ya, mesin tadi. Kemudian manajemen. Mutu apa mutu? Sekarang mutu. Mutu itu apa? Suatu kualitas menentukan Kualitas. Makanya saya kualitas itu apa? Foto. Jadi muter-muter ya. Baik buruk. Good looking, yang bermutu, yang berkualitas, yang bagus, yang excellent dan lain sebagainya. Nah, mutu itu ya dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar, ternyata Pak Muhid itu mengambil 3 hal mutu. 1, kesesuaian dengan standar. Contoh, misalkan HP ini sudah bermutu. Apa? Karena standarnya bisa buat telepon, buat chatting, kemudian RAM-nya besar, gitu ya. Kameranya bagus. Itu adalah sesuai dengan standar atau sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di sini kan. Bisa dilihat memorinya berapa sesuai dengan dibungkusnya itu. Berarti kesesuaian dengan standar. Kalau dunia pendidikan berarti sesuai dengan standar pendidikan. Pendidikan. Ya. Jadi itu ya. Tetapi perlu diingat, mutu itu bisa berarti relatif, bisa berarti absolut. Relatif itu berarti tergantung tingkatannya. Ada bermutu di tingkat desa, ada bermutu di tingkat kecamatan, ada bermutu di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Sama dengan relatif mutu. Mutu itu sama dengan cantik. Ya. Coba kalian yang bilang cantik kalau artis seperti siapa kan gitu ya. Kalau yang ganteng seperti siapa, itu kan relatif. Tergantung orang seleranya kan berbeda kan gitu ya. Makanya mutu itu diartikan suatu yang relatif. Kemudian yang kedua, mutu absolut. Absolut itu tidak pernah tersampaikan. Berarti keunggulan. Padahal keunggulan hari ini belum tentu sudah unggul di hari esok. Contoh, HP ya. HP. Kalau dulu di zamannya saya punya Siemens itu sudah bagus. Sekarang Siemens sudah tidak ada. Gitu. Yang punya net itu ya. Jadi kemudian setelah itu BlackBerry ya. Itu
kan relatif berubah lagi dan lain sebagainya. Jadi itu mutu yang kriterianya atau dalam dimensi absolut, tidak pernah selesai. Oleh karena tidak pernah selesai, mutu itu harus selalu dikejar. Makanya nanti di TKM itu fokus pada pelanggan, perbaikan terus-menerus. Kenapa? Karena mutu itu di samping relatif juga absolut. Gitu ya. Sama dengan orang kuliah, orang sekolah, RA selesai, kemudian MI, MTS, Alia S1, S2, S3, bahkan setelah S3 ke profesor masih tetap bagaimana berkinerja, jadi gitu, berkontribusi, itu mutu. Kemudian yang kedua, kalau mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP, baca PP nomor 15 tahun 2019, kemudian perubahan nomor 32 tahun 2013 dan nomor 13 tahun 2015. Kemudian mutu itu di samping sesuai dengan standar kepuasan pelanggan. Jadi orang yang menggunakan jasa pendidikan puas. Nah, indikator puas apa? Dia itu sampai lulus di sana. Kemudian yang kedua, anak cucunya balik lagi. Contoh misalkan, ini seperti siapa? Khairul Zainal Muhaimin ini misalkan. Zainal Muhaimin ini sekolah di mana? SLTA-nya? MA Darul Falah, Pak. MA Darul Falah. Bapakmu sekolah di mana dulu? MA Darul Falah juga. Nah, karena bapaknya itu merasa puas dan merasa pinter di MA Darul Falah, maka anaknya dikembalikan lagi. Kalau tidak puas, kecewa di sana, tidak akan kembali lagi. Sama dengan sampean misalkan, beli nasi misalkan, ke Bu Umar misalkan, tidak cocok, pindah ke sekitarnya. Atau beli rujak misalkan, beli pecel di mana Wali Songo, kok enak, balik lagi saya, itu puas. Tapi ada ketidakpuasan di satu sisi, kenapa? Antrinya panjang. Jadi puas itu bukan cuma soal rasa, tapi soal proses pelayanan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, mutu itu bebas dari cacat. Jadi intinya mutu itu adalah kesesuaian sesuatu dengan standar yang dipersyaratkan, memuaskan penggunanya dan bebas dari cacat. Misalkan HP yang bermutu itu sesuai dengan standarnya HP itu, ya, dengan speknya. Kemudian juga puas. Jadi puas saya kenapa? Walaupun misalkan saya pakai ini sekian banyak mahasiswa, kemudian sekian grup, tidak pernah ngadat, kan gitu ya. Nah, puas saya, senang, fiturnya bagus dan tidak pernah ngadat, ya, itu. Jadi lulusan yang bermutu adalah lulusan yang sesuai dengan standar. Misalkan kalau di MI bisa baca, tulis dan berhitung, berakhlakul karimah, misalkan gitu ya. Kemudian terampil, sholat dan lain sebagainya. Tidak mengecewakan, puas saya kan. Lain dengan begitu. Jadi kata-kata kepuasan pelanggan ini beda. Jadi puas lo itu bukan, ya. Puas lo itu kan pertanyaan, berarti kan dia itu senang menggunakan barang tersebut, senang menggunakan jasa tersebut. Jadi ini mutu ya. Manajemen mutu terpadu. Terpadu itu adalah apa? Keterpaduan. Jadi untuk semua yang ada di situ. Jadi bukan hanya pimpinannya. Misalkan rektornya ingin merubah IAIN menjadi UIN, misalkan gitu ya. Ingin berkembang. Sehingga semuanya itu harus mendukung. Mahasiswanya juga mendukung. Jadi walaupun mendukungnya awalnya terpaksa, kemudian dia harus menyesuaikan diri, beradaptasi, kan gitu. Untuk semua. Jadi mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Termasuk yang harus bermutu, misalkan cleaning service-nya. Kalau kalian misalkan tidak ada cleaning service di sini, maka tidak kuliah-kuliah kan gitu, tidak bersih-bersih kan gitu. Tapi di saat seperti ini, cleaning service ya hanya buang sampah dan debu, bukan buang kotoran kertas dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap ada cleaning service. Jadi dalam dunia pendidikan
Pendidikan apa? Usaha sadar dan terencana untuk menggali potensi manusia agar menjadi insan yang bertanggung jawab, kan itu ya. Kemudian dia memiliki kompetensi di bidang keilmuan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Jadi itu pendidikan usaha sadar untuk menggali potensi manusia agar seperti itu. Sehingga manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan bagaimana jadi program pendidikan ya itu tercapai secara terpadu, saling mendukung dan standarnya itu jelas, tidak mengecewakan, sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian juga penggunanya, pelanggannya itu puas. Pelanggan ada dua, ada pelanggan eksternal, ada pelanggan internal. Kalau internal pengelola, kepala madrasah, ustadz, dan karyawan. Jadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Kalau eksternal, siswa, kemudian orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Jadi itu. Jadi ini makanya terkait dengan mutu. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Pak, itu proposal penelitiannya terserah pakai kualitatif apa kuantitatif? Iya terserah, suka-suka nanti. Yang penting intinya sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau banyak bertanya nanti malah tambah repot. Berapa Pak? Apakah harus sekian lembar? Mintanya berapa lembar? 15 lembar, 25 lembar. Tambah. Repot sampean. Iya. Cukup. Jadi ini nanti. Bukan ini. Bentar. Mana? Jadi sejarahnya sebenarnya kan manajemen mutu terpadu itu asalnya kan dari Amerika ya. Kemudian manajemen mutu terpadu itu juga awalnya dari dunia bisnis, kemudian dibawa ke dalam dunia pendidikan. Sejarahnya di zaman itu orang itu tidak memperhatikan mutu, tidak memperhatikan kualitas. Yang penting ada barang. Kenapa? Karena barang atau jasa itu sedikit sehingga rebutan. Kalau sekarang jasa itu sudah banyak yang nawarkan, sekolah semakin banyak, guru semakin banyak, maka beradu, berkompetisi soal mutu. Di zaman Jepang dulu orang itu tidak salin ya, nggak bisa ganti baju, nggak punya banyak-banyak, paling punya 2-3 itu sudah kaya di zaman itu. Kalau sekarang kan satu lemari kan. Kalau dulu di zamannya saya kan setahun sekali beli baju. Kalau sekarang kalau perlu sebulan sekali kan gitu. Punya rezeki, kadang bahkan dikasih orang lain kan itu. Begitu juga soal guru. Jadi guru itu di saat itu ya, yang penting guru agama bisa baca Al-Quran dengan fasih, bisa ngaji, mau ngajar, sudah jadi PNS. Yang nanya enggak guru agama itu. Yang umum juga gitu, yang penting dia bisa baca, tulis, dan berhitung. Nah, tulisannya bagus, itu sudah jadi guru umum. Gitu. Guru olahraga di saat itu yang penting bisa main volley dan lain-lain, tidak perlu ijazah. Kalau sekarang S1 sudah banyak kan itu. S2 apalagi S3 juga sudah banyak sekarang itu. Banyak, sudah ada sebagian S3 yang nganggur itu. Kenapa? Karena persoalannya tidak mau bersinergi dengan orang lain, tidak mau dari bawah dan lain sebagainya. Karena itu kemudian setelah itu begitu
Jadi awalnya kan tidak memperhatikan mutu. Kenapa? Karena lebih banyak yang butuh daripada barang dan jasa yang diinginkan. Setelah itu mulai agak banyak. Ada yang namanya quality control, ya, QC, ya, QC. Jadi quality control. Quality control itu artinya barang diproduksi, terakhir masuk ke gudang itu disortir. Yang jelek itu tidak lolos, sehingga makanya jadi barang KW1, KW2 itu. Kemudian setelah itu berkembang. Kenapa? Karena kalau pakai quality control itu boros gitu. Nah, sehingga sudah menghabiskan waktu, tenaga, biaya, akhirnya hasilnya itu yang cocok hanya sekian misalkan. Makanya ada konsep lagi yang namanya quality assurance, QI ya, bukan insurance. Kalau insurance itu asuransi. Jadi quality assurance itu bagaimana mutu perencanaan, mutu pelaksanaan, prosesnya itu dan keluarannya semuanya dievaluasi terus sehingga tidak gagal produk. Gitu ya. Bisa jadi saya itu di satu sisi adalah produk gagal dalam dunia pendidikan. Kenapa? Belajar bahasa Inggris sekian tahun, tidak bisa-bisa misalkan. Belajar bahasa Arab bisanya ini lumayan bisa. Gitu. Seharusnya kan sudah pinter sekian tahun bahasa Inggris, bahasa Arab diulang-ulang gitu. Jadi itu ya. Dan itu lahir konsep terakhir yaitu manajemen mutu terpadu. Bagaimana semuanya bermutu dari perencanaan, proses hingga hasil, bahkan purna jual itu bermutu. Kemudian pelayanan berarti. Kemudian di samping itu ya kan bermutu. Jadi agar tercipta mutu yang seperti yang diinginkan itu, maka semuanya harus terlibat mulai dari paling atas sampai paling bawah. Seperti contoh misalkan nilai kemarin, kemudian tidak keluar, maka soalannya kan berbagai elemen yang tidak ini. Kemudian ada gangguan di sistem, kemudian PPKM gitu ya. Kenapa? Karena ada karyawan yang terpapar. Kalau udah ada karyawan maka dosen tidak bisa kan gitu. Kemudian setelah itu ada karyawan tapi kemudian dijadwal masuknya. Apalagi fakultas tarbiyah. Di fakultas tarbiyah itu kan mahasiswanya banyak, yang staf akademiknya sekian gitu. Seharusnya itu 3 kali lipat dari fakultas lain gitu loh. Masih ditambah dengan BPKM. Oleh karena itu makanya hadir manajemen mutu terpadu itu salah satunya itu manajemen untuk semua. Jadi keterlibatan semua. Kemudian mutu itu berkualitas itu menjadi filosofisnya itu bagaimana? Kenapa kok harus bermutu? Kenapa ketika orang bekerja dengan baik itu bukan hanya kembali kepada organisasi tapi juga kembali pada dirinya sendiri. Dan mutu itu adalah termasuk anjuran Islam karena di Islam itu ada yang namanya ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga pekerjaannya berkualitas kan itu. Kemudian itu menjadi budaya. Budaya telat tidak ada lagi. Budaya misalkan tidak mengerjakan tugas tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah tersedia. Semua dosen sudah buat modul, kemudian sudah buat RPS, kontrak belajar dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa tidak kesulitan. Nah, walaupun dia butuh pengembangan pada akhirnya. Jadi gitu. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak mau tanya. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Tadi Bapak sempat memberi bocoran bahwasannya di semester ini kita akan mengadakan suatu mini riset. Yang saya tanyakan, mini risetnya itu apakah berbentuk seperti studi lapangan, apa hanya sebatas teori-teori yang kita sangkut pautkan dengan kayak kejadian-kejadian gitu Pak? Ya tergantung bisanya kalian. Makanya kan nanti oleh karena itu ini nanti nyambung dengan metode penelitian. Kan begini,
dalam metode penelitian, jadi ada pendekatan dan jenis ya. Ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif, dan mixed method ya. Jadi ada campuran kan itu ya. Masing-masing pendekatan itu punya jenis. Kualitatif jenisnya antara lain adalah studi kasus, grounded theory, fenomenologi, etnografi, kemudian penelitian sejarah dan lain sebagainya. Kalau kuantitatif itu ada penelitian survei dan eksperimen. Kalau campuran ada yang ada yang blended ya, ada yang bertahap, yang tidak hanya berurutan gitu. Jadi setelah kualitatif, kuantitatif, ada yang nyampur gitu. Jadi mau pilih yang mana? Kemudian di kualitatif misalkan ada namanya library research. Jadi library research itu kan ada penelitian pustaka. Makanya tergantung dari proposalnya itu nanti. Konsisten antara proposal dengan mini research itu. Ya. Jadi begitu. Mau studi mau misalkan field research, bukan library research, field research berarti studi lapangan, itu menggunakan apa? Apa fenomenologi, berarti mengangkat nomina di balik fenomena, kan itu ya. Contoh misalkan, literasi. Literasi itu fenomena apa di balik itu sebenarnya? Kan gitu. Apa di balik program literasi? Kenapa? Harapannya karena misalkan guru sendiri tidak berliterasi. Jadi paling tidak dia itu biar juga ikut belajar misalkan itu. Atau justru penyegaran dalam pembinaan dan itu nomina di balik fenomena. Atau misalkan etnografi. Jadi suatu kebudayaan di daerah tertentu yang bisa diangkat. Kemudian studi kasus, kasus yang uniqueness. Jadi keunikan dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai mutu misalkan. Jadi tergantung. Ada penelitian sejarah misalkan, pemimpinan mutu pendidikan. Jadi meneliti misalkan, kalian contoh misalkan, meneliti tentang profil kepala MI berprestasi nasional. Misalkan gitu ya. Yang diteliti saya, jadi saya yang diwawancara, kemudian bagaimana grand teorinya ya, kemudian yang diteliti saya diwawancari dengan orang-orang yang pernah dekat dengan saya menjadi anak buah saya di sekolah misalkan begitu ya, sehingga menjadi kepala berprestasi tingkat nasional. Ini seumpama kalau mau penelitian tokoh ya. Silahkan jadi gitu. Muhid itu hanya mengantarkan paling tidak seperti begini. Saya pernah mengajak kalian ke alun-alun gitu ya. Walaupun gitu ya, sambian di alun-alun terpaksa berangkatnya ke alun. Saya tidak mau ke alun-alun, saya ngantuk diajak dengan Pak Muhid itu. Nah, tapi kemudian suatu saat ketika diajak orang, oh iya saya pernah dulu, untungnya saya pernah diajak sama Pak Muhid. Paling tidak seperti itu. Jadi keinginan sambian itu ya, untuk mempunyai nilai tinggi, nanti saya kasih harus ada tiketnya. Gitu. Jadi biar semangat. Jadi jangan sampai merasa Pak Muhid killer, Pak Muhid ini inginnya daki-daki dan jangan begitu. Setidaknya saya mau memberikan pengalaman itu, pengalaman belajar. Karena yang terpenting dalam mengajar itu memberikan cara belajar, memberitahukan cara belajar yang baik dan benar, memberikan cara belajar yang berkesan gitu. Itu yang terpenting. Kalau kalian misalkan tentang mutu, ini kan sudah bisa dibaca. Bukunya Pak Muhid sembian baca satu malam selesai, sudah selesai kan gitu. Tapi kalau tidak berproses, maka berbeda hasilnya. Silakan lagi yang lain. Mohon maaf Bapak, jadi proposal dengan mini riset ini saling berkolerasi ya tugasnya? Iya, itu. Itu kan sama dengan proposal skripsi, kemudian laporan skripsinya ketika sidang itu kan. Makanya UTS dan UAS itu.
Berarti untuk pengumpulan itu Pak, proposal sama mini riset itu jadi satu ya Pak? Langsung jadi bentuk soft file proposal Nah, gitu ya? enggak. Jadi proposal dulu ketika UTS. Jadi ketika UTS, UTS sudah berlangsung. Nah, mahasiswa sudah menyetorkan filenya UTS, proposal. Ketika UAS nanti mahasiswa menyetorkan mini riset. Jadi baik sekarang sudah mulai belajar lah gitu lah. Nah, sampean paham ya. Jadi karena mahasiswa tarbiyah itu ya, mahasiswa tarbiyah itu kalau diajak saya itu kadang-kadang kurang respon gitu ya. Sehingga akhirnya saya pernah ngajak, ya pernah juga tarbiyah menulis bareng-bareng gitu. Dari pembelajaran tematik hingga pembelajaran literasi. Tetapi itu kan sudah jadinya. Yang nulis dari awal, dari semester 2 dan lain sebagainya, itu ada fakultas dakwah. Itu namanya Wahid Amirul itu ya. Itu kebetulan dengan orang tuanya kan teman saya. Itu mau diajari. Jadi di semester 2 dengan saya sudah disuruh ngoreksi buku metode penelitian, kemudian dia jadi penulis ketiga di buku saya itu. Dan sekarang alhamdulillah itu sudah nulis di Radar, bisa diterima gitu. Kemudian nulis bersama calon profesor, ya bersama dengan saya itu. Jadi itu kan pengalaman yang luar biasa. Kalau uang itu bisa dicari di luar, tapi pengalaman seperti ini tidak datang 2 kali gitu, ya. Makanya nikmati kuliah, jangan dianggap beban. Ya. Kenapa proses? Pak Muhid juga kadang-kadang itu kalau mau membaca karyanya kalian yang ngantuk, bukan tidak dibaca, pasti dibaca. Cuma bacanya dosen itu sudah berbeda. Wah, ini tulisannya begitu, jadi bacanya begitu. Dilihat. Apalagi terkait dengan mutu. Itu sudah baca, oh salahnya di sini, oh salahnya ketemu langsung. Kenapa? Hafal sudah. Salahnya mahasiswa itu apalagi cuma makalah atau tugas seperti ini. Tesis itu sudah paham, salah langsung dibuka, kesalahannya pasti di sini, dilihat. Kesalahannya pasti di sini, kesalahannya di sini, itu sudah ketemu. Kalau ada pertanyaan? Izin bertanya lagi, tidak apa-apa Pak ya? Silakan. Ya. Tadi Bapak, bentar lagi kita akan mau bentuk kelompok belajar. Nah, terkait kelompok belajar tersebut, mungkin menjadi hal biasa bahwasanya setiap kelompok akan membahas suatu pembahasan. Nah, jikalau dilihat dari statement Bapak tadi, kita bisa studi lapang atau studi teori gitu. Nah, apakah kelompok tersebut sudah termasuk dalam paket untuk UTS dan untuk ujian akhir semester yang akan untuk mini riset tadi, Pak? Begini. Intinya mini riset itu apakah dilakukan dengan kelompok atau individu? Nah, sehingga sampean itu nanti begini. Nah, tugas dari saya itu bisa 2 fungsi. Nanti pasti akan ada tugas dari dosen itu metodologi penelitian. Jadi satu pekerjaan akan menghasilkan 2 tugas. Ya, setuju Pak. Ya. Jadi 2 mata kuliah selesai tugasnya dari UAS dan UTS-nya saya juga kan itu. Jadi gitu. Salah tidak apa-apa, namanya salah dalam belajar. Yang jelek itu adalah tidak mau belajar. Tidak salah tapi tidak mau belajar. Ya. Kalau ada lagi silakan yang mau ditanya.
Ya, mungkin untuk menghemat waktu, mungkin Bapak bisa membuka kontrak perkuliahan, Pak, sehingga kami bisa mengiyakan atau dirundingkan kembali. Silakan, Pak. Ayo yang sudah selesai dikumpulkan. Bapak, sekali lagi mungkin untuk saatnya kita akan melakukan kontrak kuliah, jadi Bapak menyampaikan kontrak kuliah, jadi kita akan sepakat atau mungkin mendiskusikan kembali, Pak. Mohon dihidupkan kembali, Pak, mic-nya. Sudah masuk. Sampun Pak, udah di layar. Bentar. Ternyata di kontrak kuliah itu tidak sama ya ini yang perlu dirubah ya. Jadi bukan dengan merevisi, yang di atas itu dengan membuat proposal, kemudian yang di sini mini riset ya. Ya. Salam. Jadi ini ya, di kontrak kuliah awalnya kan merevisi makalah menjadi apa? Ini nanti dirubah ya. Nah, kalau kalian setuju, tapi kalau di C1 sudah setuju gitu. Jadi di UTS bukan merevisi makalah menjadi calon buku dengan cek plagiasi, tapi membuat proposal ya di sini ya. Kemudian ujian akhir semester itu membuat mini riset ya. Jadi ini ditulis di sana misalkan harus sekian halaman, itu biar standar dibaca saja ya. Kalau misalkan kalian itu terserah kemampuannya. Saya tidak menuntut harus 15 halaman. Gimana? Bagaimana teman-teman? Monggo disepakati atau masih ada yang menginginkan pendapat? Jadi harapan saya itu kalian biar punya pengalaman ya, membuat proposal dan mini riset. Jadi saya paling tidak akan memberikan umpan balik. Minimal ketika UAS sudah berjalan, kemudian saya melihat contoh dari salah satu dari kalian proposalnya seperti apa. Saya kemudian akan menerangkan secara singkat, oh hasilnya begini, mengevaluasi gitu ya.
terus mini riset seperti apa. Jadi belajar, jadi seakan-akan saya ngajar sekarang, ngajar manajemen mutu terpadu, sekaligus ngajar bagaimana meneliti manajemen mutu terpadu. Gitu. Jadi secara aplikatif. Nyambung dengan metode penelitian, mata kuliah metode penelitian. Dan ini akan berfungsi nanti ketika kalian mau membuat skripsi gitu. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan. Nah, ini salah satu contoh ya. Anak semester 2 ya ini sudah menulis buku bersama saya. Buku ini sebenarnya selesai 80%. Saya tulis dengan anak saya almarhum yang kena COVID itu, Rahmat Baitullah kemarin. Kemudian dengan Wahid Amirul waktu itu masih semester 2 di Fakultas Dakwah. Menulis tentang metode penelitian. Dan menulis itu tidak usah takut ya. Yang penting tidak menyalahi kaidah secara umum dan juga salah itu biasa gitu. Salah itu biasa. Ada edisi revisi dan lain sebagainya. Yang penting jangan merubah ayat Quran dan hadis biar tidak dianggap penista agama atau mencaci ideologi. Merubah UUD Pancasila dan 45 dan Pancasila. UUD 45 sama Pancasila jangan sampai. Atau menghina lambang negara. Itu yang enggak boleh. Atau menista agama lain, misalkan. Ada tulisan yang ada indikator radikal, jangan sampai. Jadi gitu ya. Bismillah sudah kalian lakukan itu insya Allah berkah ya. Jadi jangan merasa beban. Jadi merasa hiburan gitu. Tugas perkembangan kalian sekarang adalah kuliah dan kuliah itu berproses. Di antara berproses adalah mengerjakan tugas agar mendapatkan nilai yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dan nilainya pasti baik insya Allah gitu ya. Gimana? Temanya diantaranya kan ya sudah dilihat, temanya pertama kan memahami konsep mutu, manajemen mutu ya, mulai dari arti kata, kemudian definisi manajemen mutu terpadu. Di sana tulisan saya sederhana, yang penting bisa dipahami. Dan setelah itu quality control itu apa? Jadi penjaminan kendali mutu. Jadi dibuat atau diajari dan dievaluasi, setelah itu ada UN. Anda tidak lulus, padahal tidak begitu, makanya perlu quality assurance ya, penjaminan mutu. Jadi ada penilaian terhadap proses dan penilaian terhadap hasil, itu kalau quality assurance. Kemudian standar nasional pendidikan, yaitu baca nanti di Permendikbud, PP ya, PP nomor 19, kemudian nanti diterjemahkan di Permendikbud dan Permenak kalau di madrasah, itu nanti akan ada 8 standar nasional pendidikan, 1 standar isi, 2 standar proses, ketiga standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian. Jadi ada 8 di situ. Kemudian nanti juga akan ada yang namanya perilaku konsumen. Untuk apa memahami perilaku konsumen? Agar kita bisa memuaskan pelanggan. Jadi konsumennya itu pinginnya apa kan gitu. Nah, karena itu kan analisis kebutuhan itu, kamu sekolah di sini pingin apa? Kamu minta dilayani apa di dalam segi administrasi? Saya buatkan program ini, aplikasi ini kan gitu. Kemudian dibuatkan. Jadi sesuai dengan mereka puas. Kenapa? Karena masing-masing konsumen itu tidak sama, budayanya tidak sama, kemudian kompetensinya tidak sama, tokoh idolanya tidak sama. Di antara kalian ada yang tokoh idolanya artis, ada yang ulama, ada yang habaib, ada yang nabi, ada yang sahabat, kan begitu. Sehingga tidak salah dalam memberikan pelayanan dengan memahami perilaku konsumen. Kemudian ada yang namanya patok duga. Patok duga itu matchmaking. Jadi misalkan kita
membangun lembaga pendidikan, maka kita harus tahu siapa atau pendidikan apa. Misalkan kalau SMA yang ada di Jember, misalkan SMA 4 ya, Jember. Kita mengelola SMA 4, maka kita harus tahu bagaimana keberadaan atau mutunya. Kan mitra ya, bukan pesaing. Kalau dalam dunia bisnis kan pesaing. Kalau dalam mitra misalkan MAN 2, MAN 1 bagaimana. Sehingga nanti ini tidak kalah kualitasnya. Dalam hal-hal tertentu sama dengan itu, tetapi kita punya ciri khas yang berbeda. Itu. Makanya ketika membuat program itu harus membuat patok duga. Sama dengan di dunia bisnis ada Toyota, ada Daihatsu. Nah, sehingga nanti akan menjadi unggul di kelasnya. Nah, contohnya Sinia dengan Avanza, itu kan. Kemudian ada Ayla dengan Agia. Jadi produknya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya budaya kepemimpinan mutu pendidikan. Berarti transformational leadership. Jadi pemimpin perubahan. Jadi pemimpin yang membawa perubahan. Kemudian ada juga bagaimana pemimpin yang membawa perubahan, visioner, misalkan gitu ya. Kemudian juga respect kepada semua orang. Dia itu mau mendengar, tidak hanya mau didengar, kan gitu. Kemudian dia ketika mendekati bawahannya bukan hanya dengan rasional, tapi rasional, kemudian dengan rasa juga, dengan karsa, ya, dan karya, misalkan kan gitu. Kemudian ada budaya mutu. Jadi budaya itu kan menurut kebiasaan bertindak dan bertutur kata dan bertindak. Jadi yang bermutu, kata-kata yang tidak bermutu tidak ada di situ. Sampai musik yang bermutu. Contoh di sini kan, yang banyak di desa-desa kan ya, di desa-desa itu imtihan. Padahal imtihan itu imtihannya sekolah dinia, tetapi yang disetel apa? Lagu-lagunya. Lagunya Reni Banyuwangi itu, bokong semuk, dan itu kan tidak bermutu itu, ya. Ya memang hiburan bagi orang tertentu, tetapi tidak sesuai dengan masa. Kemudian menampilkan seni-seni tari ya, tarinya tari joget India yang buka ini kan itu ya. Nah, padahal kalau dinia ya kan bisa hadro, samro, zafin kan gitu. Jadi disesuaikan, itu namanya budaya mutu. Bahkan pernah saya dulu itu ada Isra Mi'raj di masjid itu ya. Ya di masjid itu nyetel lagu Banyuwangian yang saya sebutkan tadi itu. Saya pura-pura lempari dengan apa? Dengan batu bata klak gitu. Siah. Mak pantes sekali jadi masjid jadi benih rengaparlo gitu ya. Jadi ini budaya di antara budaya mutu. Kemudian nanti ada total quality management. Ada sejarahnya, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian kekurangannya, kemudian bentuk lain daripada daripada manajemen mutu terpadu. Misalkan nanti kan ada ISO ya, ISO. Jadi ISO itu adalah standar internasional. Jadi mutu yang standarnya internasional. Kalau SNP tadi adalah standar nasional. Kalau barang kan SNI, standar nasional Indonesia kan gitu. Kalau pendidikan SNP, standar nasional pendidikan, begitu. Jadi manajemen mutu terpadu itu menjadi salah satu syarat. Jadi menjadi salah satu syarat nanti untuk ikut mata kuliah mikroliti. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya Pak izin tanya lagi. Monggo Mas Muhammad Azam ya. Pak, apakah panjenengan berkenan untuk mengirimkan contoh mini riset agar kita itu semua tahu gini loh kriteria tentang mini riset. Seperti itu Pak. Ya, nanti tak kirimi proposal gitu ya. Kemudian ya mini riset itu ya lebih sederhana dari skripsi gitu. Paling tidak kalian baca skripsi gitu ya. Baca skripsi, cuma nanti lebih singkat kan gitu. Kan begini ceritanya. Di sekolah itu ada yang namanya scientific. Ya. Scientific itu kan pembelajaran ilmiah. Di Indonesia itu diberi dengan 5M. Jadi 5M itu mengamati, kan itu ya. Mengamati, menanya, kan itu ya.
mengeksplorasi, mengasosiasi, kemudian dan mengkomunikasikan. Jadi penelitian begitu sebenarnya. Pertama ya, kalau yang ini kan tugas kan. Kalau penelitian itu pertama kali kan jangan cari judul. Kalau ini kan cari judul. Penelitian yang sebenarnya enggak. Tapi mengamati, datang ke sebuah sekolah. Atau misalkan dengar, sekolah yang di Jember yang bagus mana? Oh, kalau RA itu, RA Ulul Albab punya siapa? Punyaan Pak Nuruddin. Kemudian kalau MI itu MI apa? Mima Kahasidik misalkan itu ya. Kalau SD Baitul Amin, SD Al Furqon misalkan. Nah, itu kan menarik itu. Kemudian datang ke sana. Kenapa kok menarik? Ya, ternyata ada yang unik. Keunikannya di mana? Oh, di sini adalah tentang misalkan ya, tentang literasinya atau tahfidnya. Sehingga nanti pengembangan mutu dengan manajemen tahfidz misalkan begitu. Nah, kalau yang ini, kalau semian kan bisa dimulai dengan begitu, membuat proposal itu ya, membuat proposal. Jadi sehingga nanti kalau pengembangan mutu dengan manajemen tahfidz, dengan tahfidz ya, pengembangan mutu lulusan dengan tahfidzul Quran, jadi manajemen pengembangan mutu pendidikan lulusan dengan tahfidz, jadi salah. Berarti di situ adalah pengembangan kurikulum. Jadi kan tadi kan terpadu ya, yang dikembangkan mutu pendidikan secara keseluruhan, kurikulumnya, kemudian gurunya, sarananya, atau misalkan kalau di mana di Kahasidik bangunannya, berarti pengembangan mutu sarana prasarana di MI, sehingga nanti keunikannya itu melalui wawancara kan gitu ya, di latar belakang kan menjelaskan keunikan, jadi wawancara sederhana saja. Kemudian ada teori di sana tentang apa? Tentang manajemen sarana prasarana. Kemudian nanti ada teori yang terkait dengan itu, tidak perlu penelitian terdahulu lah seperti skripsi gitu, dibuang. Kalau misalkan saya akan ngasih contoh ya, ngasih contoh proposal ya, proposal skripsi. Kemudian kalau kalian karena proposal misalkan mau diikuti semua silahkan kan gitu ya, biar terbiasa. Mau yang penting ada semacam proposal ini karena proposalnya hanya mini riset, ini tidak perlu gitu. Tapi kalau misalkan niatannya mau belajar silahkan. Jadi saya tidak membatasi, hanya memberikan contoh inilah. Kalau mini riset misalkan ya kalau di skripsi itu harus sekian lembar, ini cukup. Yang namanya mini riset hanya satu fokus atau satu rumusan masalah kan gitu ya. Kalau di anu kan sampai 2 dan 3 kan gitu. Jadi gitu Mas ya. Monggo. Kalau ada pertanyaan lagi. Masih jam 5 kurang 10 menit. Silakan. Silakan. Untuk mini risetnya itu kita itu harus langsung terjun ke lembaga apa gimana Pak? Tadi kan saya sudah bilang. Dan proposalnya juga. Iya, saya kan tadi bilang ya. Makanya kalian itu mau baca buku mata kuliah sekarang, jangan nunggu kuliah selesai. Ya. Jangan nunggu kuliah selesai. Misalkan metode penelitian. Ini baca sekarang sampai selesai gitu, sebisanya. Kan gitu. Nanti akan diperkuat dengan dosen. Kemudian tentang manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan, jangan tunggu itu, baca dulu sehingga nanti akan lebih mengerti. Kenapa? Karena ada pengalaman awal. Tadi disebutkan
Tergantung daripada pendekatan apa, penelitian kualitatif, kuantitatif, apa mismetode. Kemudian jenisnya sampean menggunakan apa? Kalau jenisnya library research, maka tidak usah ke lapangan. Tuh. Ya apa? Masih pemula, masih bingung. Orang bingung itu nanti akan pinter. Asalkan dia itu tidak menerima dengan kebingungannya, artinya mau keluar dari kebingungan tersebut. Enggak. Pesan saya jangan merasa tersiksa, jangan merasa diberi tugas di luar kemampuan, jangan. Sudahlah, jadi mengalir gitu. Dengan cara membaca, mengadopsi adaptasi, ya. Bisa kalian tinggal merubah, nah, kan gitu kan. Kalau adopsi ada proposalnya orang ini tentang mutu. Saya berubah sedikit, boleh. Yang penting ada. Kenapa? Saya tidak menuntut lebih. Kenapa? Orang terampil itu meniru itu terampil, asalkan jangan sampai lupa. Misalkan tugas proposal studi Komaria, ternyata kelopain yang di belakang ada namanya Muhammad Izuna misalkan. Itu kan terampil yang bunuh diri kan gitu, kurang teliti. Yang penting intinya kemudian dengan tugas itu biar baca karya orang, biar ini dan lain sebagainya. Karena belajar bagi orang dewasa itu harus dengan menulis. Kalau tidak menulis itu nanti tidak berkesan gitu. Ada lagi mungkin? Tapi yang penting jangan kemudian langsung ngambil punyaan orang diganti namanya, itu tidak etis kan gitu ya. Tulis kembali. Ya. Ini Mas Najmuddin kayaknya mau tanya ini. Monggo Mas. Ustaz Najmuddin, monggo. Tahu siapa? Kalau sudah ada, apa dirasa cukup? Jadi saya terserah mau sampai jam 15.30 boleh. Saya rasa cukup mungkin Pak. Teman-teman sudah paham dan mengerti terkait program kuliah. Dan untuk progres kedepannya perkuliahan ini sudah jelas dan Bapak jelas. Ya. Baik. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi jangan merasa tersiksa dengan tugas ya. Jadi kalian saya ajak untuk berproses, ya. Saya kira cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna yang Rabbana fa'na bi barakatihim wa binal husna bihur adihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Alhamdulillah. Cukup sebentar. Kau tanya pun. Oh, boleh. Gay proposal maneh. Kita tes.